Gua punya satu pengalaman horor nih bang, yang dimana pengalaman ini gua alamin waktu gua itu masih nge-grab ngojol lah. Jadi pada saat itu pada tahun 2020 bang, gua itu pernah ngojol. Walaupun sekarang ini gua itu udah kerja, udah nggak ngojol lagi. Waktu itu tuh zaman-zamannya COVID, tahun 2020-an gua ngojol. Gua itu biasanya pulang dari jam 10 pagi sampai jam 3 malam, gak nentu sih. Kadang-kadang tuh sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Tapi gua pernah ngedapetin satu pengalaman apes tuh, yang dimana gua itu dapet penumpang terakhir gua itu dari Bogor ke Jakarta Selatan. Jadi tuh gue tinggal di Bogor bang. Di Jakarta Selatan ini gue punya penumpang yang agak-agak aneh lah, yang dimana dia itu minta berhenti mulu di salah satu tempat. Contohnya gue waktu itu nganterin dia minta berhenti di salah satu kosan, dan kosannya ini sepi banget, sepi kayak apa sih tempatnya, padahal ini apa sih, banyak rumah, banyak kamar kos lah. Tapi di situ tuh suasananya hening banget, padahal itu baru jam 10 malam, tapi suasana itu udah hening. Aneh kan, biasanya kos-kosan rame, tapi di sini tuh hening. Dia minta diberhentiin di situ, dia masuk dulu sebentar, bang, sebentar ya, dia bilang kayak gitu. Orangnya itu cewek, penumpang gue ini. Nah, di saat dia berhenti situ sebentar, gue tunggu kan, kurang lebih selama 15 menitan lah dia di dalam. Gue nungguin aja kan. Biasanya tuh gak pernah ada tuh penumpang kayak gini. Biasanya satu tempat tujuan, udah tujuannya itu aja. Nah, gak lama setelah 15 menit si cewek itu keluar. Maaf ya bang ya, lama, ntar tipsnya saya tambah lagi deh, itu kata dia. Gue bilang ya udah, iya gak apa-apa kok teh, santai aja, kata gue gitu bang. Nah, di saat si cewek ini naik lagi ke kendaraan gue, dia bilang kayak gini, bang, nanti ada salah satu tempat kos lagi, itu tempat teman saya, gak apa-apa ya bang ya, mampir lagi ke situ sebentar, soalnya ada yang mau saya anterin. Dia bilang kayak gitu. Karena gue merasa nggak enak, gue iyain aja lah. Ya udah ya teh, ya nyantai aja teh, kata gue gitu kan bang. Nah di situ gue anterin lah sekitaran sekitaran satu jalur lah dari lokasi tujuan dia. Nggak jauh, sekitar 10 menitan sebelum Jakarta Selatan tuh ada satu gang yang agak sempit lah, mobil nggak masuk tuh. Gue disuruh belok situ, belok dulu ya bang ya, sebentar ya bang ya, saya mau nganterin ini dulu bang, kata si cewek itu. Ya teh, ya udah, kata gue gitu kan. Akhirnya gue anterin tuh si teteh itu ke situ. Nah di situ kan dia berhenti lagi kayak biasa, dia turun, dia mulailah ketok-ketok. Ini gue lihat tuh kan, yang keluar itu di dalam kosan itu yang keluar kebetulan banget tuh cewek juga, temannya. Nah di situ gue nggak lihat lah apa tuh yang dikasih sama si penumpang gue itu. Akhirnya nggak lama dari situ naik lagi lah si penumpang cewek ini. Ayo bang, lanjut bang, udah langsung ke tujuan saya aja gitu. Nah yang anehnya di saat si cewek ini naik, kok kayak nggak berasa loh, ini apa sih, nggak berasa ada orang naik gitu kan. Pas banget gue jalan gue ajakin ngobrol nih si cewek ini. Gue agak-agak merinding kan, si ceweknya udah naik tapi kok
kayak berasa nggak ada penumpang gitu loh di belakang gue. Jalan aja terus kan, dia nggak ngebuka obrolan, gue juga sama nggak ngebuka obrolan. Nah di situ gue tambah penasaran kan bang. Akhirnya gue liatlah spion. Pas gue liat spion, ternyata dia ada bang. Adalah dia lagi bengong aja, ngelamun. Itu si cewek, gue perhatiin tuh dari motor. Nah nggak lama gue nanya kan, teh ini belok kanan kan teh? Nah kebetulan banget tuh udah mau sampai nih lokasi tujuannya. Bener kan belok kanan? Iya betul bang, kata si cewek itu belok kanan. Nah gue belok lah ke gang itu, yang dimana nggak jauh tuh dari rumah dia. Akhirnya dia berhenti ke situ kan, dan di saat dia berhenti ngasihlah ongkos seperti pada umumnya. Nah di sini pengalaman horornya itu mulai ini nih bang. Di saat gue nerima uang dari si cewek itu, tiba-tiba anehnya itu si cewek ini yang biasanya itu pakai parfum yang kayak kecewean banget lah gitu, tapi ini tuh kayak bau melati loh parfumnya. Merinding gue, kok beda ya sama yang tadi baunya. Udahlah, gue hirauin aja kan, mungkin biasa lah, di situ ada pohon-pohon melati lah. Gue mikirnya kayak gitulah, mikir positif aja. Akhirnya gue terima lah duitnya. Iya makasih ya teh ya. Oh ya bang, nih bang tadi tipsnya saya tambahin lagi, kata si tetehnya itu. Ditambahin lagi lah gue tipsnya. Nah, sekitaran jam 11 malam, gue inilah memutuskan, oke lah ini pelanggan terakhir gue langsung cabut aja balik ke rumah gue. Nah dari jam 11 malam ini, dari Jakarta Selatan ke Bogor, itu perjalanan kurang lebih di Maps itu sekitaran 1,5 jam, karena gue itu Bogor Rumpin. Jadi perkiraan gue sampai rumah itu dari jam 11 sampai jam 12:30 malam. Nah kebetulan banget gue itu Bogor pedalaman. Gue lewat jalan yang paling deket lah, jalan pintas lah, biasanya motor-motor itu lewat jalan pintas. Nah jalan pintas ini ke tempat gue itu, nama daerah gue itu Cicangkal, yang dimana gue itu harus ngelewatin salah satu jalanan yang sepi, yang bener-bener itu cuma ada truk doang tuh yang lewat. Gue lewat lah jalanan situ. Begitu gue lewatin jalan yang terkenal sepi itu, nama itu jalanan Rumpin. Di situ tuh ada salah satu makam keramat bang. Makam ini tuh biasanya tuh disinggahin buat jarah tuh sama orang-orang tanpa gue sengaja. Kan karena tempatnya itu banyak banget ini bang, apa sih nama itu, pohon-pohonan yang udah tua lah, pohon-pohonan yang bisa dibilang tuh pohon-pohon besar, pohon-pohon gede. Gue nengok lah ke kanan, pemakaman kan. Nah pas gue fokus ke salah satu pandangan gue di pohon yang paling gede di situ, anehnya itu pohon segede gitu tuh bisa ini loh bang, kayak kena angin goyang-goyang. Tapi pohon di sekitarnya itu nggak ada yang ini bang. Posisi jalanan itu di saat gue nyampe situ jam 12-an tuh, jam 12 malam. Gue lihat ada pohon goyang-goyang sendiri. Gue perhatiin aja kan, dia masih goyang terus. Gue langsung ini aja kan, merinding gue langsung jalan. Udahlah, di situ gue lupain. Nah jalanannya itu karena sepi, gue lihat tuh dari kejauhan bang, ya kan, cuma ada truk yang lalu lalang. Gue lihat dari kejauhan bang, itu ada satu orang jalannya itu kayak bongkok-bongkok. Gue tanpa pikir panjang, gue itu nggak mikir-mikir apa itu manusia, apa itu apalah gitu kan. Gue kesian di situ, hati nurani gue mulai muncul bang. Gue kesian, gue tanya lah, gue deketin. Ternyata kakek-kakek udah bongkok jalannya. Gue nggak mikir aneh-aneh di situ pengen gue tolongin lah, pengen gue anterin. Tanya lah, permisi kek,
"Kakek dari mana kek?" Nah, si kakek itu bilang nunjuk ke tempat situ, habis jarah ke makam keramat situ. Dibilang gitu kan, namanya itu makam keramat Gerendong. Nah, si kakek-kakek itu bilang karena tempatnya itu dari turunan agak menanjak gitu. Gua itu inilah berinisiatif karena kesian kan jalan agak menanjak gitu. Ya udah kek, naik aja kek bareng sama saya kek. Kebetulan banget satu arah. Emang kakek mau kemana? Si kakek itu bilang mau ke itu apa sih namanya, mau ke makam satu lagi tuh ada di situ. Dibilang kayak gitu. Makam apaan kek? Makam keramat juga, mau jarah. Wah, ajak ya udah kek tuh bareng atuh kalau misalnya satu arah mah. Gua ajak kan si kakek-kakek itu. Nah, di saat gua ajak si kakek-kakek itu sama tuh kayak yang ini si cewek tadi tuh, enteng loh, kayak nggak bawa apa-apa loh. Gua ringan banget gitu. Gua ini kan, gua lihat spion, oh masih ada itu si kakek-kakeknya. Gua ajakin ngobrol lah. "Kakek kok jarah malam-malam kek?" "Iya, soalnya tiba-tiba kepengen ke makam jarah," kata si kakek-kakek itu gitu. Gue mikir-mikir lagi kan di situ. Hah? Masa ada ya jarah itu malam-malam, udah gitu sendirian dan juga jalan kaki. Gue mikir kayak gitu tuh di situ. Akhirnya gue pas banget gue mau ajakin ngobrol lagi ya kan, di tengah perjalanan pas gue lihat ke spion ada si kakek-kakek itu. Gue ajakin ngobrol lagi kan, masih ngobrol panjang gitu kan, cerita lah. Saya abis narik Grab itu tadi tuh kebetulan dari Jakarta ke sini kek. Nah di situ gue ngobrol-ngobrol kayak gitu, nggak ada respon loh dari dia. Padahal gue lihat ada orangnya. Tapi pas banget gue ngobrol-ngobrol kayak gitu dia nggak ngomong. Akhirnya gue nengok lagi ke belakang lah. Ternyata si kakek-kakek itu udah kagak ada. Bingung gue, heran gue asli. Dari situ gue berhenti dulu sebentar. Gue lihat kanan kiri, seriusan apa ini? Gue bawa apaan ya tadi ya, kata gue gitu kan. Akhirnya gue langsung ini aja kan, tangan gue menggigil bang. Langsung udah bukan merinding lagi itu, langsung gue tancap gas. Langsung gue ngebut gue bang. Wah asli itu pengalaman yang paling gak bisa gue lupain. Gue baru cerita pertama kali di sini bang.